Hai Tribuners, kembali lagi di podcast Malang Live bersama aku, Dita Octavia. Dan aku Adeline Gloria yang akan memandu podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dari ISEC dari Universitas Brawijaya, yaitu Kak Meiko. Nah, Kak Meiko ini merupakan anggota aktif dari ISEC di Universitas Brawijaya. Untuk podcast kali ini kita akan membahas seru-seruan tentang program apa aja yang ada di ISEC dan juga apa sih itu ISEC, dan kita akan menanyakan juga tentang pengalaman-pengalaman seru yang Kak Meiko sudah jalanin sebagai anggota aktif. So, langsung aja kita mulai yuk. Nah, halo Kak Meiko. Halo. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, mungkin bisa kenalan dulu di Tribuners yang belum kenal dari Kak Meiko ataupun ISEC itu apa sih? Oke, halo Tribuners ya. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Meiko Prasunanda, biasa dipanggil Meiko, dan saat ini aku menjabat sebagai Local Committee Vice President of External Relations and Business Development ISEC Universitas Brawijaya tahun 2024 gitu. Terus kalau ngomongin tentang ISEC sendiri itu apa? Jadi ISEC itu basically itu merupakan suatu organisasi kepemudaan. Jadi kalau kita ngomongin tentang kalau di Universitas Brawijaya itu ada organisasi mahasiswa, kita merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Akan tetapi ISEC ini agaknya itu lebih spesial ya di antara dengan organisasi lain. Karena apa? Karena kita merupakan cabang dari ratusan ISEC yang ada di seluruh dunia. Jadi ISEC Universitas Brawijaya ini merupakan salah satu cabang dari 26 local chapter yang ada di Indonesia dan juga dari 126 cabang yang ada di ISEC Global. Jadi kita merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kepemudaan, leadership, kemudian project, volunteering, SDGs, dan utamanya kita berada di Universitas Brawijaya karena kita merupakan salah satu organisasi mahasiswa juga. Seperti itu. Oke, berarti ISEC ini merupakan organisasi global ya kalau bisa dibilang. Betul. Oke, nah untuk ceritanya tentang ISEC sendiri itu, mungkin ISEC ini dari kepanjangan dari suatu ya. Kalau boleh tahu ISEC itu kepanjangan dari apa sih? Waduh, ini pertanyaan yang sulit sih sebetulnya Kak ya. Karena apa? Karena sekarang itu kita sudah nggak pakai lagi kepanjangan ini gitu. Kalau nggak salah ya, kalau saya salah mohon maaf juga gitu. Kebetulan saya masuk di ISEC itu tahun 2021. Itu pas masih maba juga gitu. Dan pada saat itu saya juga nggak dikasih tahu sih sebetulnya kepanjangan dari ISEC itu apa. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata ISEC itu hadir dari beberapa kumpulan pemuda yang dulunya itu mereka sadar bahwa kok dunia ini perang terus ya gitu. Dulu tuh ISEC itu mulai lahir setelah Perang Dunia Kedua itu selesai gitu. Setelah Perang Dunia Kedua itu selesai, mereka masih masih ada perang-perang kecil kayak di Vietnam masih ada perang kecil, di India bahkan di Indonesia kayak agresi militer itu masih tetap berjalan. Dan ada beberapa pemuda yang dari Perancis itu menginisiasi bahwa cross cultural understanding atau sesuatu hal yang mana kita menyatukan berbagai macam kebudayaan di dalam suatu tempat itu merupakan suatu hal yang baik dan bisa mendamaikan seluruh dunia. Oleh karena itu ISEC lahir di Perancis dan kepanjangannya itu pakai bahasa Perancis Kak. Dan saya juga agak lupa sebetulnya takut salah nyebut juga gitu. Tapi nanti mungkin kalau di Google itu masih ada, tapi nowadays kita udah nggak pakai lagi kepanjangan itu dan kita coba menyebutnya ISEC gitu. Dan ISEC itu identik gitu ya? Iya, ISEC dan identiknya dengan kepemudaan, leadership dan juga perdamaian dunia. Seperti itu. Oke, menarik banget Menarik ya. banget sih asal-usulnya. Kalau mungkin ISEC ini kan lahir di Prancis ya, di luar lah. Iya. Mungkin juga kan seperti yang Kak Meiko bilang, kalau ISEC ini meraungi atau exposure-nya itu ada di berbagai tiap negara ya. Iya, betul. Nah, mungkin untuk yang anggota seperti Kak Meiko ini yang mungkin dulunya masuk baru pertama kali waktu semester awal. Semester awal masuk, kan ini kan bisa dibilang kayak organisasi global. Itu boleh nggak sih kalau mungkin
ada yang keterbatasan dalam bahasa gitu, boleh ikut nggak? Oke. Ini memang jadi satu pertanyaan yang selalu ya ditanyakan oleh seluruh member, bahkan kalau kita ada namanya program kerja, project or event yang kita conduct gitu, pasti tanya, "Kak, kalau nggak bisa bahasa Inggris ikut ISEC gimana?" gitu. Itu sebetulnya adalah pertanyaan yang saya tanyakan ketika saya maba dulu, Kak. Gitu. Karena kalau ngomongin tentang bahasa Inggris, fluennya itu saya juga nggak terlalu fluent sih sebetulnya, cuman tahu aja kayak saya itu I, you itu kamu gitu. Tapi setelah saya masuk, ternyata ISEC itu menerima semua orang gitu. Karena salah satu value dari ISEC itu adalah living diversity. Jadi kalau kita ngomongin tentang ISEC value ada 6 gitu. Salah satunya ada living diversity, di mana kita menerima semua orang yang mau belajar. Keberagaman itu diterima ya? Betul. Keterbatasan yang dipunyai gitu. Oke, menarik. Mau belajar, pokoknya dalam hal leadership, masalah bahasa Inggrisnya kayak gimana, nanti akan kita belajar bareng-bareng. Pokoknya mau belajar aja, kita akan belajar bareng-bareng di sini, kita akan terima semuanya, dan nantinya kita akan memberikan banyak sekali impact kepada lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Kalau Kak Meiko sendiri, apa nih cerita Kak Meiko biar jadinya pingin gitu ikut ke ISEC sendiri ya gitu? Ada cerita uniknya gitu? Kalau saya dulu sih, kenapa ikut ISEC ya? Karena FOMO aja sih sebetulnya gitu. Dulu kan masih maba, terus kalau masih maba di UB itu biasanya ospeknya 6 bulan ya gitu. Apalagi anak saya dari Fakultas MIPA ya. Agak panjang juga gitu. Jujur dulu jenuh banget sih, karena Dan kalau masih online juga masih kan? online juga gitu. Ospeknya di depan laptop gitu, nggak di depan orang-orang tapi di depan laptop. Terus FOMO, scroll itu TikTok gitu. Ketemulah yang satu organisasi yang kayaknya kok cocok banget nih buat saya, yang mana itu masih muda banget di situ, terus pengen explore lebih jauh lagi, tapi dalam keterbatasan serba online gitu. Karena ISEC yang dulu itu pas zamannya saya masih online itu kita tetap bisa explore ke seluruh dunia, tapi lewat Zoom meeting gitu, lewat platform online itu. Dan itu menurut saya itu suatu hal yang cocok, apalagi kita kan dikurung ya di dalam rumah terus, gak boleh keluar gitu. Hal apa yang bisa kita lakukan selain menjalin koneksi dengan orang lain gitu. Ya akhirnya saya pilih ISEC gitu, karena FOMO, pengen main, pengen ketemu orang, tapi nggak bisa, tapi ISEC itu menyediakan platform itu semuanya. Ngomongin soal organisasi ISEC ini sendiri ya Kak Meiko. Ini kan organisasi kampus ya berarti, yang mungkin tapi kan bisa dibilang organisasi global. Berarti untuk di Malang Raya sendiri ini kan banyak kampus. Nah, untuk base ISEC ini juga salah satunya di Universitas Brawijaya. Iya, betul. Namun nggak bisa dipungkiri ada ya di luar Brawijaya gitu. Iya, ada. Jadi kebetulan ISEC Indonesia itu seperti yang udah saya bilang di awal tadi, ada 26 lokal chapter, dan ISEC itu ISEC di Indonesia itu pertama kali itu di ISEC di Universitas Indonesia. Itu yang pertama. Dan UB ini merupakan lokal chapter tertua yang kedua di Indonesia. Jadi setelah UI, expand itu ke UB gitu. Expand ke UB, dan setelah itu di banyak kota juga. Jadi kalau yang city base itu ada di ISEC in Bandung, Surabaya, dan juga Semarang. Sisanya itu university base. Dan kalau di Malang sendiri itu ada 2, di UB sama di UMM. Kebetulan ya. Jadi kayak mungkin perwakilan dari universitas negeri sama swasta gitu. Iya, betul. Oke, berarti ada yang city base ya? Iya, bukan city nggak, base. Menjurus ke univ ya? Iya, jadi segala universitas yang berada di kota tersebut itu bisa ikut gitu. Namun kalau organisasi ISEC ini sendiri yang ikut itu harus mahasiswa atau mungkin umum juga boleh ikut kan? Oke. Kalau ISEC member, pengurusnya sendiri itu harus mahasiswa ya, karena memang kita fokusnya itu untuk meningkatkan leadership kepada mahasiswa itu sendiri, kayak gitu. Karena seperti saya kemarin itu joinnya di pas maba gitu, dan mungkin tahun depan udah selesai nih karena udah lulus juga gitu. Akan tetapi di beberapa program kami itu ada yang namanya Global Volunteer, Global Teacher, dan juga Global Talent. Global Teacher dan juga Global Talent pada umumnya itu di situ kita bisa menerima mahasiswa hingga S2 gitu. Karena memang kegiatan di Global Talent dan Global Teacher itu memang mengajar dan juga intern ke luar negeri gitu. Jadi kita menerima segala macam background pendidikan mulai dari S1 sampai S2. Seperti itu. Mungkin kalau yang nggak base-nya di sekolah atau di univ itu berarti nggak boleh ya?
Yang di kota ya, Iya, yang di di city kota. base itu masih tetap boleh sih, heeh. Tapi umumnya kita memang menyasarnya di anak-anak muda dan anak mahasiswa sih gitu. Oke. Heeh. Kalau boleh tahu anggota aktif yang di Universitas Brawijaya untuk keseluruhan itu berapa orang? Oke, kalau anggota aktifnya itu sekitar 110 saat ini. Oh, Iya, juga ya. 110. 110. Kebanyakan nih dari fakultas apa aja, Kak? Nah, ini menarik sih sebetulnya Kak, karena kita itu dulu itu di UB itu lahirnya itu dari FEB sebetulnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Oh, AIESEC ini. Iya, Isaac itu Lahirnya. lahir di FEB gitu. Oh, lahirnya di FEB. Iya betul. Dulu tahun 1987 itu lahir di FEB, kemudian tahun 2011 barulah itu jadi UKM gitu, Unit Kegiatan Mahasiswa. Jadi salah satu organisasi mahasiswa. Dan saat ini kalau kita lihat demografinya sendiri itu banyaknya yang pertama dari FISIP, yang kedua dari Filkom bahkan. Iya, makanya itu aku kayak mikirnya mungkin fakultas pertama pencetusnya itu dari mungkin ya hubungan internasional. Soalnya kan ini ngebahas soal Global kepemimpinan juga, diversity iya. global secara global learning gitu Yes. ya. Oke, tapi ternyata pencetusnya awalnya itu Di dari FEB. FEB. Dari FEB, Oke. betul. Tapi untuk sekarang kebanyakan emang dari FISIP ya. Dari FISIP. Oke, nah untuk Kak Meiko sendiri nih sebagai anggota aktif AIESEC itu, menurut Kak Meiko apa sih dampak yang paling signifikan setelah masuk di organisasi AIESEC ini? Oke. Dulu memang yang pertama kali saya cari itu adalah temen ya kalau di AIESEC itu, karena dulu kan kesepian online gitu, terus akhirnya cari temen dan dapat temen di AIESEC itu. Tapi ternyata yang saya dapatkan di sini itu lebih dari itu semuanya gitu, karena kita di sini itu bekerja sebagai sebuah organisasi tapi layaknya company gitu. Kenapa? Karena kita mengirimkan bule, istilahnya bule ya, exchange participant, kita mengirimkan ke luar negeri dan kita juga menerima bule-bule tersebut itu untuk datang ke Kota Malang kalau di UB gitu. Dan dalam penerimaan dan juga pengiriman exchange participant itu banyak sekali hal yang harus diurus sih sebetulnya, seperti visanya gimana, nanti sign up-nya gimana, interview-nya gimana, terus masalah nanti bahasa Inggrisnya gimana. Saya belajar banyak dari situ sih. Dan yang paling penting dari segala macam hal yang sudah saya pelajari itu adalah time management dan self management sih. Iya, benar gitu. sih. Itu butuh Jadi banget memang, sih, apalagi sebagai mahasiswa juga. Betul gitu. Karena dengan banyaknya job desk yang diberikan di AIESEC ini, development yang saya dapatkan itu juga sangat istilahnya balance sih dengan apa job desk yang saya kerjakan dan apa manfaat yang saya dapatkan itu cukup balance Boleh banget. tahu nggak sih Kak, gimana Kakak bisa nge-manage nih buat tugas-tugas di kampus sama project-project yang ada di AIESEC ini sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sih lebih ke, kalau di AIESEC itu kita selalu membiasakan seluruh membernya itu pakai Google Calendar sih. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya unik, karena di organisasi lain mungkin tidak membiasakan hal itu terjadi ya. Dan setiap kegiatan di AIESEC itu pasti diorganize dari Google Calendar, dari spreadsheet, pokoknya dari Google Workspace semuanya itu. Dan itu kita maksimalkan, dan ya alhamdulillah sampai sekarang semua kegiatan itu well organized di situ. Jadi semua anak AIESEC itu pasti familiar dengan hal tersebut, dan insya Allah ketika mereka masuk ke dalam sini, kita ajarkan semua tools-toolsnya yang ada, itu pasti akan aman sih. Time managementnya dari situ. Ini ya kayak sharingnya lebih mudah. Lebih mudah juga. Jadi saling tahu berarti ya Betul. apa yang mau dilakuin. Oke, kalau boleh tahu di dalam AIESEC yang base-nya di Universitas Brawijaya sendiri, ini ada divisi-divisi nggak di dalamnya? Oh, oke. Ada mungkin apa aja sih kalau boleh tahu, Kak? Oke, kalau di AIESEC itu sendiri, tadi yang sudah sempat saya spill dikit ya di awal, tadi kalau ngomongin tentang AIESEC ini, tidak hanya sebuah organisasi, tapi kita di sini bekerja sebagai layaknya company gitu ya. Kalau ngomongin tentang divisinya, kita biasanya nyebutnya departemen gitu. Oke. Kalau di AIESEC ini ada sekitar berapa departemen ya? Ada 6 sampai 7 kalau nggak salah departemen. Yang pertama itu adalah departemen Finance, Governance and Legal gitu. Di situ ngurusin tentang gimana cash flow, keluar masuknya uang, apalagi uang yang dari project, dari sponsor, dari partner seperti itu. Kemudian ngurusin juga tentang legalitinya. Misalkan kita lagi adain kerjasama nih dengan Tribun misalkan ya, itu nanti akan diurusin sama divisi legalnya di situ. Terus termasuk beberapa kali kesempatan itu kita kadang itu kita tidak menutup mata, menutup telinga juga ya, karena kalau kita mendatangkan bule itu dan mengirimkan bule itu kan pastinya kan akan ada beberapa hal yang
akan apa permasalahan kita temui gitu. Iya. Oke. Dan itu permasalahannya itu kita akan urusin bersama-sama di situ juga gitu. Finance, governance, and legal itu ngurusin tentang hal-hal tersebut gitu. Oke. Yang kedua ada talent management. Di sini simply as kita ngurusin HRD-nya gitu. Oke. Kita ngurusin talentnya. Ketika nanti kita akan ada rekrutmen, nanti yang ngurusin adalah talent management ini. Kayak talent acquisition gitu Betul, ya? ada talent acquisition. Kemudian ada talent intelligence. Talent intelligence itu ngurusin member performance. Jadi kalau tiap bulan member kita tuh kita track. Apakah member ini tuh sudah terdevelop atau belum? Apakah member ini itu sudah menjalankan job desk-nya atau belum? Apakah target yang diset oleh tim leadernya ataupun manajernya itu sudah achieve atau belum? Atau apakah overachieve atau underachieve? Dan kalau misal underachieve, kita nanti akan berikan evaluasi. Bagusnya gini ya, yang kurang ini ya, ditambah ini ya. Tapi kalau overachieve, kita akan berikan apresiasi juga. Oke, berarti Seperti di itu. anggotanya juga ada KPI ya? Betul, ada KPI, ada MOS, ada OKR juga, mungkin kalau familiar di company gitu. Dan ini memang hal yang terus-menerus kita terapkan gitu Kak di ISEC. Itu yang kedua ya, dari TM, Talent Management tentang Human Resource Development-nya. Yang ketiga ada marketing. Kebetulan kita ada beberapa produk yang program yang akan kita jalankan seperti Global Talent, Global Teacher, ada ISEC Future Leader, ada Local Project. Nah, itu nanti akan masuk marketing. Bagaimana marketing itu melihat market di UB, market di Malang ini sesuai dengan produk yang kita sedang bikin gitu. Jadi program-program yang akan kita laksanakan, proker-proker ini tuh nanti akan kita laksanakan market research terlebih dahulu. Kita lihat apakah di Malang ini sudah sesuai dengan program personanya dari ISEC itu. Kalau sudah sesuai, nanti akan kita eksekusi dan kita akan coba marketingkan juga. Kita akan lihat juga gimana growth-nya di Instagram itu seperti apa. Terus mungkin kita bikin other marketing strategies yang mungkin bisa kita implement nanti ke dalamnya itu seperti apa gitu. Sehingga nanti target-targetnya itu bisa sesuai juga. Oke, berarti Seperti ini itu. based on project ya? Iya, based on Oke, project. kalau marketingnya. Marketing. Itu yang ketiga ya Kak ya, ketiga. Yang keempat ada external relation and business development. Kebetulan departemen saya, di sini saya yang mimpin juga gitu. Kalau di external relation and business development ini, yang pertama fokusnya di external relation. Seperti ini kita sedang menjalankan podcast bersama dengan Tribun, yang merupakan salah satu istilahnya pekerjaan dari brand media activation gitu. Kalau di ISEC itu ada seperti itu. Kemudian ada juga network maintenance. Kalau di network maintenance itu kita akan ngurusin tentang gimana hubungan kita ke pemerintah, gimana hubungan kita ke universitas gitu, bagaimana hubungan kita dengan antar organisasi mahasiswa. Kemudian ada juga outreach. Kalau outreach itu kita cari partner-partner yang strategis untuk kita ajak kolaborasi gitu. Jadi kita memang banyakkan kegiatan itu melibatkan partner, karena kita lihat partner itu memang suatu hal yang bisa kita gandeng dan kita bisa expand our market lewat partner ini gitu. Kemudian ada juga business development. Kalau business development ini kita akan mencarikan sponsorship sih sebetulnya dan partnership, karena kita memang membutuhkan dana ya untuk melakukan segala macam program kerja. Tapi balik lagi di business development ini kita akan sesuaikan juga dengan program kita. Program kita itu masuknya itu di produk apa, di bagian yang mana, seperti itu. Itu external relation and business development. Oke, menarik banget ya Menarik Kak banget. Emilian. Jadi banyak banget kayak Iya. perusahaan beneran. Aku boleh tahu nih nggak Kak, kalau misalnya tadi kan yang departemen marketing berarti Iya. dia ngelihat nih market-market di UB nih kayak gimana, di Malang tuh kayak mana. Gimana caranya buat nge-maintain tiap tahunnya tuh, misal pas open volunteer atau open registration kayak gitu tuh, gimana caranya nge-maintain buat tetap banyak nih tiap tahun atau growth-nya tadi kan, itu gimana nih caranya? Oke, ngomongin tentang hal itu tadi sebetulnya masih udah ada 4 ya departemen yang di-spill. Sebenarnya ada 3 lagi, tapi kalau bisa aku coba coba fit in, itu ada namanya departemen operation gitu. Departemen operation ini ngomongin dengan produknya itu Kak. Iya. Kalau ngomongin tentang marketingnya juga, jadi setiap produk ini produk itu atau program yang kita jalankan itu selalu bersinggungan dengan exchange activities gitu. Jadi di kegiatan ini ada yang namanya engagement with ISEC, ketika kita melihat orang-orang itu bisa mengenal ISEC lebih dalam. Jadi nanti programnya itu berupa leadership bootcamp. Kemudian yang kedua itu adalah global exchange. Jadi ada global teacher, global talent, dan juga global volunteer. Kalau global teacher itu untuk mengajar ke luar negeri, kita mencari orang di Malang yang mau mengajar ke luar negeri. Kita carikan tempat mengajarnya di sana itu di mana, negaranya mana, kita carikan. Kemudian kalau global talent itu internship, kita carikan juga perusahaannya di sana. Dan juga global volunteer adalah volunteering di luar negeri seperti itu. Dan yang ke beberapa produk ini
kita akan sesuaikan dengan market yang ada di Malang juga gitu. Kalau kita lihat Malang ini khususnya Universitas Brawijaya ini kan kita lihatnya sebagai universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak ya. Iya. Kalau biasanya di berita-berita gitu. Nah, kita lihatnya di situ itu merupakan suatu hal juga yang cukup oke untuk kita pasarkan program kita di sana gitu. Karena kita memang melihat anak Malang ini adalah anak-anak yang selalu mencari suatu hal yang baru. Dia pengennya magang terus gitu. Dia pengennya leadership, kegiatan leadership yang memang benar-benar ada hasilnya. Dia pengennya memberikan social impact kepada masyarakat. Nah, itu produk-produknya, program-programnya akan kita sesuaikan. Jadi apa yang mereka mau dan program yang kita punya bisa disesuaikan ya. kita sesuaikan selalu gitu. Ngomongin soal program nih, mungkin kan di Universitas Brawijaya ini banyak banget mahasiswa dan juga mungkin di AIESEC sendiri juga ada beberapa program. Nah, kalau bisa disebutin nih Kak Meiko, ada program apa aja sih? Soalnya tadi kan udah nge-spill dikit soal di AIESEC ini ada program kepemimpinan, kayak global, kayak volunteer, kayak gitu. Gimana itu? Oke. Kalau di UB sendiri saat ini kita ada beberapa program sih yang sedang berjalan ya. Kalau program kita itu mengacu pada timeline-nya di AIESEC Global itu dibagi menjadi 2 timeline-nya. Jadi ada di summer dan juga di winter. Kalau summer ini saat ini berarti di semester genap ya, di semester genap, dan kalau di winter nanti di semester ganjil gitu. Nah, setiap programnya itu sebetulnya annual program sih. Tiap tahun tuh pasti ada gitu. Berarti ini bisa dibilang program tetap gitu ya? Iya, program tetap. Nanti kalau semisal ada adjustment, itu adjustment dari AIESEC Indonesia sendiri gitu. Jadi dari pusat ya? Iya, dari pusat. Jadi program yang mereka create nanti akan diturunkan ke UB dan kita sesuaikan dengan pasarnya di UB itu gimana. Kayak gitu. Ya, lebih mungkin lebih enak ya, lebih gampang. Kalau programnya sendiri sih yang pertama dari Leadership Bootcamp, AIESEC Future Leader, itu diselenggarakan di summer ada, di winter juga ada. Itu kita programnya itu selama 3 bulan. 3 bulan nanti setiap 2 minggu sekali nanti ketemu dengan expert speaker yang kita datangkan gitu. Jadi nanti seminar offline, kita juga berikan exposure internasional berupa nanti kita akan undang exchange participant untuk datang mengisi kegiatan tersebut. Dan di tahun ini kita ada 200 peserta kebetulan untuk AIESEC Future Leader ini. Gitu. Banyak banget ya. Iya. Terus untuk pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya sendiri saat ini sedang berlangsung sih Kak untuk AIESEC Future Leader ini, dan nanti di winter juga bakal ada lagi gitu. Dan setelah AIESEC Future Leader nanti mereka yang udah 200 orang nih yang udah mendapatkan development tentang leadership bukan selama 3 bulan, nantinya akan kita arahkan untuk masuk ke program kita selanjutnya, yaitu program exchange-nya. Jadi ada global teacher, global talent, dan juga global volunteer. Biasanya yang paling ramai sih global volunteer ini ya. Karena kita lihat memang orang-orang itu cenderung maunya liburan daripada intern, daripada mengajar gitu. Lebih baik liburan. Itu jadi nanti mereka ingin di negara mana, kita carikan partner di AIESEC di sana. Misalkan nih dari kakaknya pengen masuk ke volunteering di Korea gitu. Kita akan hubungi AIESEC di Korea sana. Di sana ada nggak nih program yang bisa nerima volunteer dari Indonesia gitu untuk kita kirimkan di sana. Kalau bisa nanti kita akan coba uruskan semuanya. Kita nanti akan coba bantu untuk administrasinya dan semuanya sehingga nanti kakaknya tinggal berangkat aja ke sana dan melakukan berarti kalau misalnya project per summer sama winternya tuh di tiap cabang mau di seluruh dunia ini biasanya dilakuinnya tuh bersama-sama gitu ya? Iya, bersama-sama. Kayak project ini kayak continuous gitu Kak? Iya, continue banget. Kemarin itu sempat vakum karena COVID aja sih. Jadi untuk COVID itu global volunteer memang stop. Kita bisanya cuma global talent, global teacher karena internnya kan bisa remote ya. Kalau volunteering remote kan bingung kan ya gitu. Jadi untuk global volunteer sempat vakum, dan di summer dan juga di winter ini nanti di AIESEC ini bisa lagi conduct volunteering, intern, dan juga teaching secara fisikal ke negara-negara sana. Untuk program yang lainnya Kak? Untuk program yang lainnya itu ada beberapa seminar-seminar kecil sih sebetulnya. Kayak kita nanti itu mengakomodasi beberapa permintaan dari partner gitu. Jadi yang pertama ada You Today. Kalau You Today ini seminar kepemimpinan yang sehari kelar. Kalau AIESEC Future Leader kan 3 bulan ya. Ini sehari kelar dan seminarnya lebih ke mega seminar seperti itu. Ini annually juga gitu. Tapi ini tidak di summer winter gitu, cuman
sekali aja di ini. Satu tahun sekali gitu. Tapi waktunya bebas berarti. Waktunya ya? bebas Oh, gitu. oke. Yang kedua ada Impact Circle. Kalau Impact Circle ini ngomongin tentang SDGs. Karena kita kerjasama juga nih dengan PBB, United Nation gitu, dan kita memang fokus ke SDGs. Jadi nanti Impact Circle nanti akan membahas tentang seminar tentang SDGs. Biasanya kita akan collab dengan pemerintah sih, karena pemerintah kan memang concern dalam SDGs desa dan SDGs di perkotaan seperti itu. Dan yang terakhir ada Global Village. Kalau Global Village ini kita adalah part of Global Volunteer juga. Jadi ketika nanti exchange participant datang ke Malang, ke Indonesia, nanti mereka akan melakukan pameran kebudayaan tentang budaya-budaya yang ada di negara-negara mereka gitu. Menarik banget. Menarik Gitu, Berarti iya. untuk foreign didatengin ke sini gitu. Didatengin ke Malang Oke. untuk ikut festival kebudayaan tersebut. Oke. Gitu. Kalau misal kapasitinya untuk foreign yang datang ke sini itu biasanya berapa orang, Kak? Oke, kalau yang kemarin terakhir itu kita di winter tahun 2023 di bulan Desember sampai bulan Februari kemarin baru pulang ke negara asalnya. Itu kita sampai 20 exchange participant datang ke Indonesia, ke Kota Malang, ke UB gitu. Oh, spesial ya? Iya, Kalau spesial. nggak UB gitu Heeh. ya. Oke, nah tantangan-tantangan seperti apa sih Kak yang pernah Kak Meiko dan teman-teman AISEC sendiri yang ditemuin waktu gimana ya ngedeparturnya Iya. foreign dari luar negeri ke UB itu tantangan apa aja sih yang selalu atau sering dialami? Oke. Kalau tantangannya sih yang pertama cari host family sih ya. Karena kan mereka datang ke sini nanti kita harus mengakomodir tempat tinggalnya gitu ya. Dan saat ini pun kita kayaknya sedang mencari host family juga gitu. Barangkali Tribuners berkenan gitu ataupun mau tinggal bersama dengan ini, tinggal bersama dengan exchange participant. Itu kira-kira butuh berapa tuh, Kak? Apanya? Butuh berapa host family-nya? Kalau host family-nya sih sekitar 10 mungkin. 10 ya. Iya, 10 Berarti family satu gitu. rumah 2 gitu ya? Bisa aja sih 2 gitu. Tapi nanti kembali lagi sih kita nanti akan ngobrol juga gitu gimana. Biasanya kita cuman carinya ke yang kamar mandinya proper sama tempat tinggalnya proper itu aja sih. Nanti kalau misal tempatnya di mana nanti kita bisa Oke. akomodir sih itu. Terus family. Terus yang lain mungkin lebih ke gap bahasa sih ya dan juga culture-nya. Karena kan memang kalau di sana biasanya pakaiannya itu tidak sesuai ya dengan di sini. Nah, itu yang memang menjadi obstacle bagi kita. Karena untuk memahamkan mereka bahwa ini loh budaya Indonesia, ini loh budaya bukan Indonesia, itu yang susah gitu. Tapi kita yakin kalau itu semuanya kita bisa omongin dengan baik-baik, semuanya juga pasti akan bisa paham sih. Karena dan balik bisa lagi itu ini. tujuan dari project ini awalnya Betul. kan Global Village-nya. Iya gitu. Oke, menarik banget Menarik nih. Mungkin banget sih. tantangan-tantangan itu sih ya yang sering dihadapin oleh Kak Meiko dan teman-teman. Betul. Nah, ngomongin soal program tadi nih Kak, untuk program di setiap tahunnya kan pasti bakal ada nih Kak. Nah, caranya nge-maintain juga untuk program dan juga kegiatan yang mungkin tadi udah Kak Edelien bilang, mungkin kan dari rentang satu program lain itu ada jaraknya. Biasanya jaraknya berapa bulan gitu Kak? Oke. Ya kalau ngikutin timeline itu sebetulnya kita programnya itu setahun tuh 2 kali. Jadi tetap ya summer sama winter. Biasanya kalau breaknya itu sekitar 3 bulan sih. 3 bulan itu untuk transition gitu. Tapi untuk nge-maintain the quality of the program itself, kalau menurut saya sih lebih ke kita maintain quality of the member sih. Gitu. Jadi kita setiap tahunnya akan cari member-member yang memang komit untuk bekerja dalam hal ini gitu, dalam hal cross cultural understanding dan juga member-member yang mau untuk belajar gitu. Karena kadang-kala kita kalau di organisasi, di program kerja seperti itu kita dapat member tapi membernya hilang-hilangan. Terus yang tidak komit. Makanya kita akan selalu track di situ lewat talent management ini sehingga nanti quality of the member itu juga tetap kita perhatikan gitu. Oh, berarti kalau selama break 3 bulan itu tuh tetap yang member dari awal tetap ada ngurus kayak buat project selanjutnya di winternya atau summer gitu, atau tetap memang ada break yang benar-benar istirahat gitu, atau biar kan biasanya tuh gimana caranya buat kenyamanan dari member sendiri, dari mereka juga ada istirahat yang pas gitu, jadinya kayak ngebuat quality project-projectnya semakin bagus tiap tahunnya gitu kan harus. Iya, kalau kita di transition itu sih lebih ke ini sih. Biasanya itu kita ngisi waktunya itu dengan main-main aja gitu sih. Karena biar Bonding biar gitu bonding, ya. biar refresh lagi ya. Iya. Jadi nanti biar kayak ketika mikir, ayo waktunya brainstorming nih, apa yang pengen dikeluarin.
itu lebih fresh lagi nanti ide-idenya gitu ya. Iya. Kayak gitu kalau di kami. Oke, ngomongin soal ide program nih Kak, kan tadi Kak Meiko bilang ide program projectnya itu mungkin kan diturunin dari pusat. Iya. Nah, untuk di base-base tiap university itu apakah diberi kebebasan untuk meng-create project baru atau mungkin ya ada minimal batasannya atau emang nggak sama sekali dibolehin nge-create yang project baru gitu Kak? Oke, jadi kalau kita ini merupakan organisasi yang apa ya, bertingkat gitu ya. Jadi ada direction global, direction regional. Regional itu kalau kita ikut Asia Pasifik kebetulan, dan juga ada direction country gitu. National dari country-nya itu kita di Indonesia. Jadi biasanya itu dari AIESEC Indonesia itu akan memberikan guideline sih, lebih tepatnya guideline dan juga program standar apa-apa aja yang harus di-fulfill gitu. Kalau kalian mau nge-create program ini. Tapi untuk temanya, untuk nanti kegiatannya mau di-create seperti apa, itu nanti akan dibebaskan. Karena kembali lagi kita akan mengulik banyak sekali ide-ide dari member-member kita itu gitu. Tapi tetap ada program standar dan juga apa istilahnya kalau dalam suatu penelitian itu batasan masalahnya ya. Gitu, batasannya itu tetap ada, dibatasin gitu, tapi nanti untuk temanya seperti apa, dieksplor aja sendiri, disesuaikan dengan market atau permintaan yang sedang hype di kota atau di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, dan juga untuk mungkin aku penasaran ini juga sih Kak, untuk pelaksanaan program yang mungkin ada di base Universitas Brawijaya. Itu kan tadi ada future leader AIESEC future leader gitu, terus ada yang volunteer. Itu open range-nya itu boleh hanya untuk Universitas Brawijaya atau untuk mahasiswa lain boleh ikut Kak? Oke. Kalau ini sendiri memang kita kan di AIESEC di Kota Malang itu kan ada dua ya, di UMM sama di UB. Kalau di UB sendiri itu kita dapat marketnya itu di UB dan juga di Universitas Negeri Malang gitu. Dan di beberapa universitas lain sebenarnya masih boleh sih. Cuma nanti kalau kita mau daftar itu nanti memang akan disaring dulu gitu. Tapi kalau kita nggak menutup kesempatan untuk seluruh universitas yang ada di Kota Malang itu untuk ikut program-program kami. Bahkan di beberapa program juga AIESEC Future Leader ini terutama itu di situ kita membuka untuk anak SMA. Gitu, anak SMA di kelas 12. Itu programnya apa aja Kak kalau sektor targetingnya di SMA? Oh, di SMA ya. Kalau kita lihat anak SMA itu akan kuliah nantinya ya. Dan mereka harus mendapatkan fondasi tentang leadership gitu. Jadi di situ memang di AIESEC Future Leader ini kita memberikan fondasi tentang leadership itu sebenarnya seperti apa, menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, dan juga ketika nanti akan terjun di bangku perkuliahan nanti mereka harus ngapain gitu. Jadi lebih ke preparation to college gitu ya. Betul. Mungkin ada nggak sih kayak perbedaannya selain dari kayak materi pengajarannya gitu. Selain dari itu ada nggak perbedaan untuk program yang ditargeting untuk mahasiswa dan juga untuk SMA? Basically masih sama sih Kak, semuanya masih sama. Cuma nanti memang apa ya, kalau kita nge-treat anak SMA dan juga anak kuliah kan beda ya. Dan di AIESEC Future Leader ini kebetulan juga ada coach-nya gitu. Jadi nanti ada mentoring group dan tiap mentoring group itu nanti ada mentornya, ada coach, kita nyebutnya coach gitu. Dan coach-nya ini adalah dari kebanyakan itu dari orang-orang yang pernah touch point with AIESEC. Jadi udah tau lah nanti konsepan leadership yang ingin diterapkan di AIESEC itu seperti berarti apa. alumni-alumninya Betul, gitu ya. bisa jadi seperti itu juga. Itu dari member-membernya sendiri atau kayak kakaknya sendiri yang nge-contact atau emang gimana itu? Oh ya, prosesnya? kalau itu biasanya kita open for all people yang pernah touch point with AIESEC sih. Gitu. Jadi kalau mau jadi coach silakan nanti bisa membimbing adik-adiknya gitu. Oke, ngomongin soal AIESEC sendiri kan biasanya ada istilah AIESEC ini Global Learning Environment. Itu apa maksudnya, kayak penjelasannya sendiri? Global Learning Environment ya gitu. Kita memang basicnya itu di global international global organization ya gitu. Dan juga kita akan selalu touch point dengan exchange participant gitu. Kembali lagi AIESEC ini tuh sebetulnya ada satu goals yang ingin dicapai, itu adalah untuk achieve peace and fulfillment of humankind potential. Itu merupakan satu landasan utama yang kita gunakan seluruh AIESEC member ketika mengerjakan suatu hal yang berkaitan dengan AIESEC gitu. Dan kita melihat memang bahwa dengan kita saling memahami satu sama lain, tidak hanya orang Indonesia tapi seluruh orang di dunia ini,
kita saling belajar dari semua orang yang ada di dunia ini, itu merupakan salah satu kunci untuk achieve our goal ini, untuk achieve peace, perdamaian di dunia ini. Oke, ngomongin soal juga program-program global ya yang diadakan oleh AIESEC ini, nggak hanya memungkiri di nasional maupun di luar negeri. Kalau misalnya di Universitas Brawijaya ini sendiri, ada nggak sih Kak kalau mungkin peserta-peserta yang daftar di program-program AIESEC itu ada kesempatan nggak sih jadi duta luar negeri atau mungkin kesempatan-kesempatan lainnya yang se-inline dengan apa ya di luar project ini? Oh oke. Oke. Biasanya itu orang-orang itu setelah masuk AIESEC itu merasa dirinya itu mendapatkan suatu hal yang belum mereka dapatkan sebelumnya gitu. Dan kalau ngomongin tentang kegiatan lain di luar AIESEC itu, memang apa yang mereka dapatkan di AIESEC itu nanti bisa diterapkan di luar sih, terutama di practical skill dalam hal bahasa Inggris ini gitu. Karena memang kita secara tidak langsung kita komunikasikan banyakan in English gitu. Dan juga kita mengerjakan suatu halnya dalam bahasa Inggris, dan itu sih sebetulnya yang bisa dijadiin bekal untuk nanti bisa keluar gitu. Karena dengan bahasa Inggris ini bisa menjadi suatu kunci gitu untuk nanti melangkah ke pintu-pintu selanjutnya. Gitu sih. Oke, menarik banget ya Kak Endilian. Mungkin nih ada, sebelum kita menuju ke pertanyaan yang terakhir, mungkin ada nggak sih dari Kak Meiko sendiri, sebelum ke situ deh, mungkin ada nggak yang Kak Meiko perlu jelasin ke Tribuners, untuk Tribuners yang mungkin pengen gabung, caranya open Inggrisnya ini gimana Kak? Atau mungkin cari ini aku harus ngapain dulu nih Kak sebelum jadi waktu jadi anggota pertama itu harus ngapain gitu? Oke. Nanti akan kita ada open recruitment ya, anggota baru di AIESEC, namanya Join AIESEC. Itu nanti di sekitar bulan Agustus sampai bulan September, itu bertepatan dengan ospek di universitas juga, PKKMB yang di Universitas Brawijaya juga. Dan di situ nanti semuanya itu open for all student of Universitas Brawijaya. Karena memang ini kita untuk membernya itu cukup hanya bisa diikuti oleh anak UB aja gitu. Dan untuk tips and triknya sendiri sih lebih ke percaya diri aja sih. Jadi dan be yourself aja, dan juga semua orang itu pasti punya kelebihan dan kurangnya masing-masing. Asalkan mau belajar, nanti pasti bisa jadi part of AIESEC. Oke, terima kasih banyak ya atas informasi-informasi dari Kak Meiko ini sendiri. Dan terima kasih juga karena udah menjelaskan tentang sudut pandang baru tentang organisasi AIESEC itu kayak gimana sih. Mungkin dari Tribuners mungkin ada yang rasanya pengen join tapi masih takut karena keterbatasan bahasa. Ternyata nggak usah takut sekarang. Ternyata malah diajarin. Kita belajar bersama-sama. Gitu. Dan juga banyak kesempatan-kesempatan untuk belajar di dalamnya. Nah, mungkin untuk podcast kali ini sekian dulu untuk tema hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke tema selanjutnya. Kalau ada kesempatan kita bisa ketemu dengan Kak Meiko lagi. Mungkin juga kita ketemu dengan teman-teman AIESEC yang lain untuk membahas tentang topik yang lebih deep lagi. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast kami di ragam-ragamnya di kanal kami, di YouTube kami, di Tribun Jatim maupun di portal-portal kami yang lain. Sekian dan terima kasih. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.